Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut ialah Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah 2 pekan libur Allah mudahkan lagi untuk kita bertemu di majlis yang mulia ini. Allah pertemukan kita kembali di taman surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah untuk bersenang-senang di taman surga tersebut. Lalu bertanya para sahabat, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu riyadul jannah? Apa itu taman surga? Rasulullah SAW menjawab, halqa zikr, halqa zikir, yakni majlis ilmu. Maka majlis ilmu ini adalah taman surga. Maka alangkah nikmatnya kenikmatan yang sangat besar kita bisa berkumpul di taman surga. Semoga Allah pertemukan kita lagi di surganya Allah di yaumil akhir. Amin. Dan ditambah lagi, orang-orang yang berada di majlis ilmu ini, Allah akan turunkan kepada mereka sakinah dan rahmat. Orang-orang yang berada di majlis ilmu, maka Allah akan turunkan padanya sakinah, ketenangan dan rahmat.
sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan, wa haffathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya, ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menuntut ilmu itu adalah suatu kemuliaan yang besar, ya. Ya. Yang kedudukannya sangat tinggi. Menuntut ilmu kedudukannya sangat tinggi sekali, ya. Dan tidak ada amalan apapun yang sebanding dengannya, ya. Bahkan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, begitu juga muslimah, ya. Dan kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum, ya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab, manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ta'ama wasyaraba yahtaju ilaihi fil yawm marratan aw marratain, ya. Karena manusia, karena makan dan minum itu dibutuhkan dalam sehari 1 atau 2 kali kalau makan, ya. Wal ilmu, adapun ilmu, yahtaju ilaihi fi kulli waqtin, adapun ilmu kita butuhkan itu di setiap waktu, ya. Mengapa begitu? Karena manusia itu terdiri dari 2 unsur, ya. Terdiri dari 2 unsur. Pertama apa? Jasad, dan kedua ruh, ya kan? Kita ini terdiri dari 2, jasad dan ruh, ya. Jasad butuh kepada makanan dan minuman, dan butuhnya ini terbatas, ya. Sehari palingnya 1-2 kali, ya. Kalau antum mungkin 3 kali lah, ya, 4 kali, sudah sampai itu aja, ya. Tapi kalau kebutuhan ruh, ilmu, ini butuhnya setiap tarikan nafas, butuh kita pada ilmu, ya. Karena kalau tidak dengan ilmu, maka iman yang akan loyo, ya. Sebagaimana badan, kalau dia nggak makan, dia lemas. Begitu juga ruh, tanpa nutrisi ilmu, dia akan lemas, ya. Ruh itu akan melemah, ya. Iman kita akan lemah, hati kita lemah, ya. Sulit mau beribadah, ya. Karena apa? Kurangnya ilmu, ya. Kurus dia dari ilmu, ya. Lebih bagus kurus badan daripada kurus ruh, ya. Kurus badan, ya, dia
masih bisa ngangkat berat ya, ya masih bisa. Ya, akan tetapi kurusnya ruh, jiwa yang kurus dari ilmu, dari iman, ya, cuma sekedar sholat subuh saja sulit. Apalah susahnya ya bangun ya sholat subuh di masjid, itu berat sekali bagi orang yang ruhnya kurus, nutrisi ilmunya kurang ya, imannya jelas berkurang tanpa ilmu ya. Ya, dengan besarnya ilmu tersebut ya, besarnya kedudukan ilmu tersebut, oleh karena kita mempelajari kitab ini ya. Ya, bagaimana cara kita mengagungkan ilmu ya. Ya, bagaimana ilmu itu bermanfaat bagi kita, bagaimana ya dengan ilmu tersebut ya kita menjadi orang yang berderajat apa? Ihsan ya, derajat ma'rifatullah ya, itu derajat yang tertinggi ya, khasyatullah ya, sampai kita takut pada Allah subhanahu. Apabila kita menuntut ilmu belum ada rasa takutnya ya, kita masih sering maksiat ya, itu menandakan kita masih bodoh, itu menandakan kita masih bodoh. Semakin kita menghafal Al-Quran, semakin kita menghafal hadis, kita menuntut ilmu, semestinya semakin kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita hanya bergerak di situ saja, kita masih melakukan maksiat dikala sendiri, maka itu tandanya kita masih bodoh, dan kita butuh sekali dengan ilmu yang banyak. Kalau gitu terus menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita sampai ke makkid yang ke berapa? Keempat ya kemarin di makkid yang keempat, sarful himmati fihi ila ilmil qur'ani wa sunnati ya. Ya. Apa artinya ini? Faris, apa mana artinya? Apa? Baik, iya ya. Yang sebelumnya di makkid yang ketiga, apa? Makkid yang ketiga jam'u himmati nafsi alaihi, membulatkan semangat atau membulatkan tekad ya untuk menuntut ilmu. Lalu tekad tadi ya kita gunakan ya, kita arahkan untuk menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kenapa mesti yang pertama kali ya semangat kita itu kita curahkan untuk Al-Quran dan Sunnah? Kenapa? Hah? Aksor. Kenapa? Hah? Iya, ya, karena Al-Quran dan Sunnah adalah sumber rujukan ilmu ya. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber rujukan ilmu ya. Makanya yang pertama kali ya penuntut ilmu pelajari itu belajar Al-Quran dan As-Sunnah ya. Pertama dia memperbaiki bacaan Qur'annya ya. Habis itu apa lagi? Dia menghafal Al-Quran ya, menghafal Al-Quran. Lalu habis itu dia menghafal hadis-hadis ya, dari hadis arba'in ya dan yang lainnya. Habis itu yang hadis-hadis yang penting-penting ya, yang singkat ya, matan-matannya dulu ya. Jangan kita langsung menghafal ke sanad-sanadnya. Untuk pemula nggak bisa ya. Untuk pemula itu hanya matannya saja ya, hanya matannya saja ya, belum ke derajat sampai ke sanadnya, belum seperti itu. Selanjutnya
Ya. Di yang bawah lagi ya. Wa a'la al-himmami fi talabil ilmi kama qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Al-Fawaid. Ya, yang paling bawah, paragraf yang paling bawah setelah syair itu ya. Dan himmah yang paling tinggi, semangat yang paling tinggi dalam menuntut ilmu, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya. Dia berkata rahimahullah, talabu ilmil kitabi was sunnati wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsal muradi wa ilmu hududi al munazzal. Ya. Menuntut ilmu Alkitab wa sunnah itu yang paling tinggi katanya. Yaitu apa? Menuntut ilmu Al-Quran dan sunnah. Wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsal muradi, ya. Dan memahami tentang Allah dan Rasulnya yang syariat inginkan untuk seorang hamba, ya. Bisa kita lihat syarahnya, ya, halaman 36. Summa di bawah, summa zakarul musannifu anna a'lal himami fi talabil ilmi hiya himmatul abdi alladhi yakunu tallaban li ilmil kitabi wa sunnati wal fahmi anillahi wa rasulihi nafsal muradi. Ya, maksudnya apa? Adalah himmah seorang hamba, ya, yang menjadikan nuntut ilmunya itu untuk ilmu kitab wa sunnah, ya, dan memahami tentang Allah dan Rasulnya nafsal murad. Nafsal murad itu apa? Ay ma yuriduhu asy-syar'u minal abdi fil kitabi wa sunnati, ya. Ya. Yakni apa yang syariat inginkan untuknya dari seorang hamba dalam Alkitab wa sunnah, ya. Apa maksudnya? Yakni yang pertama kali itu adalah seorang itu mempelajari apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari, ya, ilmu syariat, ya, seperti ilmu tauhid untuk dirinya, ya, ilmu akidah. Lalu apa? Tentang ibadah-ibadah, ya, tentang sholat. Nah, itu gitu. Apa yang syariat apa inginkan untuk dirinya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ilmi hududil munazzal. Maksudnya adalah minal ahkam, ya. Ilmu ahkam, ilmu hukum-hukum, ya. Hukum dalam muamalah, hukum ini, hukum itu, ya. Nah, itu dia. Jangan kita baru belajar langsung belajar muamalah, ya. Nanti dulu, gitu. Biar tauhid dulu, gitu. Itu maksudnya, gitu. Ya. Nah, itulah himmah yang paling tinggi dalam menuntut ilmu, ya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, ya, halaman 34. Wa qad kana hadza huwa ilmu salaf, ya. Dan itulah ilmunya para salaf, ya. Para salaf dulu seperti itu, ya. Menuntut ilmu, ya, alaihim rahmatullah. Mereka yang penting-penting dulu, ya. Mereka menuntut ilmu itu Alkitab dan Sunnah saja, gitu. Ya. Summa kasrar kalamu ba'dahum fima la yanfa', ya.
Kemudian setelah para salaf itu berlalu, ya, maka kalam, ya, perkataan menjadi banyak, ya, setelah mereka terhadap apa yang tidak bermanfaat, ya, seperti quotes, ya, itu seperti itu. Itu mulai banyak, ya, perkataan banyak diambil dari perkataan orang-orang barat, ya, diambil ininya, itu yang tidak bermanfaat seperti banyak, ya, yang menghalangi kita dari, ya, mempelajari Alkitab dan Sunnah, ya. Kita lihat ini, ya, syarahnya, ya, di halaman 36. Hadza huwa ilmu salaf, ya. Maksudnya apa? Li'anna ilmahum, karena ilmu mereka itu kana madaruhu alkitab wa sunnah, ya. Ilmu mereka itu, ya, seputarnya Alkitab dan Sunnah saja, ya. Mereka merotasinya, berputarnya, madar itu di antara kitab dan sunnah tok, gitu. Ya. Wal kalamu fi man ba'dahum aksar, ya. Ya. Maksudnya apa? Li'anna nas ughrimu bi bastil ibarat wa tadwiril isyarat. Karena manusia dibuat cinta terhadap banyaknya retorika. Wah, sekarang kan lebih banyak retorika, ya, daripada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan lebih parah lagi khurafat, orang-orang sufi, ya, tasawuf, orang-orang itu mereka banyaknya bukan qala Allah qala Rasulullah, ya, tapi mimpi Habib Fulan. Waduh, ngeri, ya. Tapi percaya aja, yang aneh itu bukan yang mengatakannya, yang percaya itu, ya. Ya. Alhamdulillah, nikmat hidayah, nikmat sunnah ini besar sekali, ya. Ya. Salah satunya itu menjaga akal tetap waras, ya. Itulah nikmat sunnah, nikmat manhajus salaf, menjaga akal tetap sehat. Itulah nikmat sekali, ya. Bayangkan, ya, kalau yang tidak kenal manhaj salaf, kita percaya aja itu, ya. Ada yang mengatakan Nabi keluar dari kuburnya mencium lutut saya, ya. Wah, itu. Tapi percaya gitu. Anehnya percaya gitu. Itulah memang kalau akidah sudah rusak, ya, rusak juga akal kita, sudah rusak logika kita. Walaupun dia sudah profesor sekalipun, ya, sudah gelarnya apa, profesor, PhD dan sebagainya, kalau akidahnya menyimpang, itu kena itu akalnya. Betapa banyak, ya, yang apa katanya dia sudah apa doktor, profesor ini, katanya ada kiai yang bisa gandain uang, datang pula dia percaya, gitu kan. Waduh, gajah. Ini sekolahnya ini nggak bermanfaat, gitu kan. Padahal sudah doktor itu, ya, sudah doktor itu. Tapi bisa ketipu dengan seperti itu. Itu karena akidah, gitu. Maka bersyukurlah, ya. Orang akidah benar bersyukur, ya. Ya. Itu menjaga akal tetap sehat. Nah, itulah dari dibuat cinta terhadap banyaknya retorika, ibarat, ya, banyaknya perkataan, ya, apalagi wa tadwil isyarat, kuat, ya, panjangnya banyak kuat dari Aristoteles lah, inilah, ya, itu yang diambil pula, itu. Kenapa enggak dari perkataan manusia terbaik saja, ya? Ya. Kenapa enggak, ya, asdaqul hadis saja? Apa itu asdaqul hadis? Ya, perkataan yang paling baik, ya, yang paling benar, sama Al-Quran. Kenapa enggak dari khairul huda, ya, sebagai petunjuk, ya, petunjuk Nabi SAW. Ya, kenapa kuat-kuat yang seperti itu, ya?
yang kadang apalagi sekarang ya banyak orang buat quote ya, kata-kata mutiara ya, dari apalagi kata-kata orang bijak yang itu yang kita share itu ya. Akhirnya terhalangi kita dari ya perkataan yang sangat indah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hujibu bil ulumil khadimah taratan wa bil ulumi al ajnabiyah taratan ukhra an ilmil kitab wa sunnah. Ya, mereka itu terhalangi ya dengan ilmu-ilmu yang justru yang ilmu-ilmu pembantu gitu. Ya, tarotan ya, terkadang gitu. Ya. Ya, di sisi lain ada yang orang itu lebih mendalami ilmu-ilmu sifatnya itu membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa misalkan? Dia terlalu dalam misalkan dia terlalu dalam bahasa Arab gitu. Dan dia meninggalkan, boleh saja ya dalam bahasa Arab terus itu boleh, tapi jangan sampai meninggalkan perkara yang penting gitu, perkara akidah ya, menghafal Al-Quran dan Sunnah, hadis itu, memahami Al-Quran dan hadis, akidah, tauhid. Ada yang mereka tuh sibuk di sini aja ya. Ada yang disibuk di ilmu alatnya saja ya, ilmu misalkan ilmu usul fikih misalnya ya, boleh saja, tapi jangan terlalu mendalam ya, sampai meninggalkan ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi harus dapat dulu ya ilmu-ilmu inti itu, baru setelah mau dalamilah sini. Kita harus dapat pokok-pokoknya dulu, dari si tauhidnya dapat dulu, akidahnya dapat, fikih dasarnya dapat ya, Al-Qur'annya dapat, hadisnya dapat. Lalu setelah sudah bahasa Arabnya dapat ya. Lalu setelah itu ya, ketika kita mau ngambil takhusus ya, takhusus dari usul fikih, dari ahli dari usul fikih ya silakan. Ya silakan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jangan kita tinggalkan Al-Qur'an, kita tinggalkan akidah, kita tinggalkan manhaj ya. Demi untuk berdalam-dalam di fikih, berdalam-dalam di misalkan di ilmu-ilmu alat dalam bahasa Arab ya, dalam qiraah misalnya. Banyak sekarang kan orang banyak sekarang ini difokuskan hanya di Al-Quran saja, cuma ngafal Al-Quran ya, habis itu dia belajar qiraah ya, qiraah ini dan itu, akhirnya tidak belajar akidah lagi ya, tidak belajar manhaj ya, sibuk di situ saja ya. Ini salah ya. Boleh belajar itu boleh, tapi setelah semua fan ilmu dapat dulu, pokok-pokok ya, fan ilmu yang lainnya dapat, baru kita mau takhusus gitu, khusus menjadi ahli dalam qiraah ya, boleh silakan ya. Ahli tafsir Quran ya silakan ya, ahli hadis pokoknya ya silakan. Nah gitu. Tapi jangan kita malah terhalangi gitu dengan ilmu yang sifatnya hanya membantu gitu ya. Sifatnya seperti bahasa Arab dan yang lainnya, ilmu mustalah hadis ya, itu sifatnya membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ilmu alat itu sifatnya membantu ya, seperti itu. Dan ilmu lainnya ya, wabil ulumi al ajnabiyah, dan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu asing gitu ya, entah itu ilmu umum ya, ataupun ilmu yang dari luar gitu ya, dari barat seperti. Nah, terhalangilah akhirnya orang-orang dari memahami Al-Quran dan Sunnah. Adapun para salaf dulu, mereka itu cukup dengan Al-Quran dan hadis saja ilmu mereka ya, maka perkataan mereka itu cukup Al-Quran dan hadis, tapi berkah gitu ya. Contohnya banyak dulu kitab-kitab seperti contohnya saja Hadis Arba'in An-Nawawi, cukup hadis saja ada 40 sudah, tapi sampai sekarang dipakai terus ini, cuman hadis saja toh. Kebanyakan juga judul hadis, bab hadis gitu kebanyakan. Sedikit sekali perkataan mereka ya. Adapun sekarang penjelasannya panjang ya, hadisnya singkat,
penjelasan panjang, hadis singkat. Ya. Selanjutnya, ya. Qala Hammad bin Zaid, ya, berkata Hammad bin Zaid, qultu li Ayyuba as-Sakhtiyani, ya, aku bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyani, al-ilmu al-yawma aktsaru aw fima taqaddam, ilmu pada hari ini lebih banyak atau ilmu orang-orang yang terdahulu? Nah, gitu dia nanya. Faqala, lu Ayyub as-Sakhtiyani menjawab, al-kalamu al-yawma aktsar wal ilmu fima taqaddam aktsar. Perkataan pada hari ini itu lebih banyak, ya. Dan ilmu pada para salaf yang taqaddam, terdahulu, itu lebih banyak. Para salaf itu ilmunya lebih banyak. Adapun mutaakhirin, orang-orang yang sekarang ini, perkataannya yang banyak, gitu, ya. Ilmunya sedikit, ya. Kenapa seperti itu? Dijelaskan nanti, ya. Kita lihat syarahnya di halaman 36 di bawah. Yakni fi ma kana alaihi kibarut tabi'in was sahabah qablahum, ya. Maksudnya ilmu yang pada tabi'in yang senior dan sahabat sebelum mereka, itu. Maksudnya taqaddamnya itu apa? Tabi'in dan para sahabat, itu maksudnya. Faqala al-kalamu yaumal aksar, ya. Kalam pada hari ini lebih banyak, ya. Maksudnya apa? Tafri'un nas fil kalami fil ilmi aksar, ya. Maksudnya adalah golongan manusia, ya, dalam berbicara tentang ilmu itu lebih banyak, ya. Dalam hal ilmu itu lebih banyak. Dia banyaklah kalamnya, banyaklah penjelasan, ya, daripada ilmu. Ilmu maksud sini, ya, Al-Quran dan Sunnah, gitu. Ya. Wal ilmu fima taqaddam aksar, ay maksudnya ma'rifatuhum bil kitabi was sunnah a'zamu minal halil lati intaha ilaiha al mutaakhirun, ya. Maksudnya adalah, ya, pengetahuan mereka, ya, tentang Alkitab dan As-Sunnah, ya, itu lebih besar, ya, dari keadaan, ya, orang-orang mutaakhirin yang menghilangkan atau mentiadakan ilmu-ilmu Alkitab dan Sunnah tersebut, gitu. Maka maksudnya adalah pengetahuan tentang Alkitab dan Sunnahnya, gitu. Itu lebih besar, gitu. Adapun orang sekarang, apalagi di zaman ini, gitu, ya, ini di zaman Hammad bin Zaid, ya, apalagi zaman sekarang, ya. Dan kenapa itu? Di bawahnya wa aktsariyatul ilmi inda salaf nasya'at min ta'alluqi qulubihim bi talabi fahmil kitabi was sunnah wal iktifai bima jaa fi khitab syar'i, ya. Banyaknya ilmu, ya, ya, di masa para salaf, ya, salafus saleh, ya, itu muncul karena, ya, terikatnya hati-hati mereka dengan mencari dengan menuntut ilmu, ya, dengan talabi fahmil kitab, ya, dengan menuntut ilmu dalam memahami kitab dan sunnah, ya, itu maksudnya.
mereka cukupkan ya untuk memahami Alkitab dan sunnah. Itu para salaf dahulu. Maka mereka tuh menuntut ilmu itu ketika mencari hadis ya. Maka mencari hadis, Imam Bukhari mencari hadis ini ya, apalagi para salaf dahulu ya, sebelum itu gitu, dari para tabi'in gitu. Itu mereka itu mencari hadis gitu ya. Itulah menuntut ilmu mereka itu ya. Wal iktifai bima ja'a fi khitab syar'i, dan cukup ya, merasa cukup ya dengan apa-apa yang datang dalam ya khitab syar'i ya, apa yang diinginkan oleh syariat ya. Wa taqlilul kalami al-mukhbiru anhu, dan sedikitnya kalam, perkataan ya yang mengabarkan tentangnya, maksudnya yang tentang penjelasan yang panjang maksudnya. Enggak, mereka ketika ilmu itu hukum ini tinggal hadis saja, Al-Qur'an dan hadis, cukup seperti itu ya. Falam takun min raghbatihim hajbul khalqi bi tatwilil kalami amma fil Qur'ani wal Karim aw fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lihadza kanu yatakallamuna qalilan wa yubaraku fi qalilihim fa yakunu fihi minal ma'ani syai'un katsirun ya. Sehingga ya, karena sedikitnya kalam mereka. Kenapa mereka itu sedikit kalam, sedikit berbicara, banyaknya Al-Quran dan Sunnah? Kenapa? Karena mereka tidak ingin ya manusia itu terhalang ya dengan panjangnya penjelasan ya, dengan panjangnya perkataan ya, terhalang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ya. Jadi mereka itu nggak mau mengedepankan perkataan mereka. Adapun sekarang kan bagaimana perkataannya itu yang dikopi orang ya, yang disebarkan orang ya, yang yang dijadikan orang status dan sebagainya. Dia pengen perkataannya yang dijadikan orang menyebarkannya, orang mengambilnya. Ini orang sekarang ya. Makanya mereka buat quotes ya. Adapun dulu mereka cukup Al-Quran dan Sunnah saja, justru malas, nggak mau gitu. Terlalu panjang perkataan itu menghalangi mereka dari Al-Quran dan Sunnah, sampai seperti itu gitu. Ya. Walihada, oleh karena itu mereka yatakallamuna qalilan, mereka berbicara itu sedikit ya. Dan pada yang sedikit itu ada keberkahan. Nah, sedikitnya kalam tapi berkah ya. Mengapa banyak yang ngambil perkataan dari asar dari tabi'in, dari para salaf ya, sedikit-sedikit perkataan mereka, tapi sampai sekarang perkataan itu abadi ya, dinukil terus gitu. Sekali berkata sedikit tapi berkah ya, diingat sampai dicatat manusia ya, sampai sekarang dipelajari gitu. Fayakunu fihi minal ma'ani syai'un katsirun ya, sehingga menjadikannya dari perkataan sedikit yang itu maknanya luas gitu, makna yang luas ya. Jangan seperti itu ya, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, syarahnya dia sedikit sekali ya, sedikit sekali syarahnya itu makna yang dia itu panjang sekali, orang banyak mensyarahnya. Padahal perkataan dia itu sedikit, matanya itu dikit, tapi bisa disyarah banyak sekali ya. Banyak orang yang kasih penjelasan tentang makna-makna dari perkataannya. Bayangkan ya, sedikit cuma itu. Adapun sekarang banyak ini. Itu baru Syekh Abdul Wahab ya, yang zaman yang sudah mutaakhirin ya, apalagi yang para tabi'in ya, para salafus soleh ya, dari 3 generasi terbaik ya, tentunya lebih dahsyat lagi gitu. Qala
Ibnu Abil Ais ya fi syarhi at-Tahawiyah ya dalam syarah Tahawiyah ya. Falidzalika kana kalamul mutaakhirin katsiran qalilal barakah bi khilafi kalamil mutaqaddimin fa innahu qalilun katsirul barakah. Intaha kalamuhu ya. Kenapa seperti itu ya? Ya. Karena perkataan orang-orang mutaakhirin itu banyak katanya, akan tetapi sedikit barokahnya. Iya. Berbeda dengan kalam mutaqaddimin kata dia. Orang-orang salaf ya, terdahulu. Mereka itu sedikit perkataannya, akan tetapi banyak barokahnya. Iya itu terbalik ya. Orang-orang salaf ya, para salafus saleh itu sedikit perkataannya, akan tetapi banyak berkahnya. Adapun mutaakhirin ya, banyak ngomongnya tapi sedikit berkahnya. Wa asyara ila hadzal ma'na Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim fi Madarijis Salikin ya. Dan begitu pula ya, makna ini ya disyaratkan oleh Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim dalam Madarijis Salikin ya. Ya. Dan selanjutnya wa jillatul fawaidi allati kanat fi kalamil awail ba'ithuha ta'alluquhum bil kitabi was sunnah ma'a salahiyati maqsudihim fi ba'sil ilmi wa nashrihi ya. Besarnya faedah ya, yang didapat dalam perkataannya orang-orang terdahulu, orang-orang awal ya, itu munculnya karena terkaitnya mereka dengan Alkitab dan Sunnah ya. Karena keterkaitan mereka dengan Alkitab dan Sunnah bersamaan dengan ya niat mereka atau tujuan mereka yang baik ya, ya, dalam menyebarkan ilmu ya dan mengajarkannya ya. Wa basil ilmi wa nasyrihi ini sama ya, dalam menyebarkan ilmu ya. Dia dapat dua ya. Pertama, mereka tuh selalu berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah gitu, langsung gitu, nggak ada banyak berkata, cukup Al-Quran dan Sunnah saja. Itu pertama. Yang kedua, karena niat yang benar gitu, niat yang baik gitu, gitu, dalam menyebarkan ilmu ya. Walamma wahanat hadhil maqasidu al-husna fi nufusil mutaakhirin saru yatakallamuna katsiran wa yanfa'una qalilan ya. Tatkala melemah ya niat-niat yang baik, tujuan yang baik ya di hati-hati mutaakhirin, orang-orang yang sekarang, maka menjadilah perkataan mereka banyak dan manfaatnya sedikit ya. Maksudnya apa? Ketika niat yang baik itu ya, ada di penjelasan di bawahnya ya. Di bawah itu wa min jamili ma yudhkaru anna ahadal ubad as-salihin ya wasmuhu Hamdun al-Qasar ya.
Dan di antara indahnya apa yang dikatakan seorang ahli ibadah yang soleh yang bernama Hamdun Al-Qassar, qila lahu, dikatakan kepadanya, ma balu kalamus salaf anfa'u minal kalamina. Mengapa kalam salaf, ya, perkataan salaf itu lebih bermanfaat daripada kalam kita? Nah, itu ditanya, ya, kenapa kok perkataan salaf itu lebih bermanfaat, lebih berfaedah, ya, lebih merasuk ke hati daripada perkataan kita? Faqala, dia berkata, li'annahum takallamu li'izzil Islam, karena mereka berbicara untuk apa? Izzah Islam, ya. Untuk izzah itu apa? Izzah apa istilahnya? Izzah itu apa? Harga diri Islam, gitu ya. Untuk kebesaran Islam, gitu ya. Untuk izzah Islam, untuk meninggikan Islam. Nah, seperti itulah kira-kira. Demi untuk agar Islam ini tegak, demi untuk Islam ini jaya, Islam ini menyebar, ya. Kemuliaan Islam, ya. Izzah itu lebih tepatnya kemuliaan, ya. Ya, untuk kemuliaan Islam, gitu. Wa najati an-nufus, dan untuk keselamatan jiwa-jiwa, ya. Mereka bicara untuk Islam, untuk keselamatan jiwa, ya. Ya. Waridur Rahman, dan mengharap ridha Allah. Mereka berbicara pertama untuk memuliakan Islam, ya. Ya. Dan keselamatan jiwa-jiwa manusia, ya, agar bisa selamat dari api neraka, ya, dan mengharapkan ridho Ar-Rahman, ridho Allah. Wa nahnu, adapun kita, natakallamu li izzatin nafsi, kita ini bicara, ya, untuk kemuliaan diri kita, untuk kemuliaan diri sendiri, ya, biar dikata orang hebat, ya, ya, biar dikata orang berilmu, alim, ya, na'udzubillah. Wa talabud dunya, dan untuk mencari dunia, ya. Kita bicara ini untuk mencari dunia, kata dia, ya. Adapun salaf tidak ada berdakwah untuk mencari dunia, ya. Adapun sekarang banyak yang, ya, mencari dunia atas nama dakwah, ya. Karena cepat, ya. Kalau mau ini memang bawa agama itu paling cepat dapat dunia. Masuk politik, ya, bawa aja Islam, agama Islam, ya. Ya. Jadi orang soleh dulu, ya, sementara, ya, untuk kampanye, ya. Nah, semuanya bawa agama, ya, kalau mau ini, ya, untuk mencari dunia. Waridul khalqi, dan ridho manusia. Itulah mengapa para salaf dulu perkataan mereka itu lebih bermanfaat, lebih berfaedah, ya, daripada perkataan kita sekarang. Pertama, mereka itu murni, ya, untuk menegakkan Islam, ya, untuk kemuliaan Islam mereka berbicara, ya. Lalu mengaitkan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Tidak mau perkataannya yang lebih dikenal orang, gitu, ya. Takutnya perkataan dia itu menghalangi dari, ya, Al-Quran dan Sunnah. Orang lebih mengenal perkataan dia daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu takut, ya, mereka itu.
Makanya mereka hanya Al-Quran dan Sunnah. Lalu niat yang benar itu. Adapun kita sudah banyak kalamnya, ya, Al-Quran dan Sunnahnya sedikit gitu, ditambah niat yang salah, ya, na'udzubillah, ya. Semoga kita termasuk orang-orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Abu Nu'aim Al-Asbahani fi kitab Hilyatil Awliya. Ya. 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 Berkata, ya, Al-Musannif Syekh Shalih Ibn Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, fa idza qayasta tabayuna al-maqasidi baina haula'i wa haula'i, ya, alimta sidqal farqi baina kalami al-awaili wa kalami al-awakhiri. Ya. Maka apabila engkau bandingkan, ya, perbedaan, ya, maqasid, perbedaan tujuan, perbedaan niat, ya, antara mereka para salaf dan mereka para mutaakhirin, ya, alimta, engkau akan mengetahui sidqa al-farqi, ya, perbedaan yang jelas di antara kalam awal dan kalam akhir, kalam orang-orang awal dan orang-orang akhir. Falamma hasunat maqasidul awwalin azumal intifa'u bi kalamihim, ya. Tatkala tujuan orang-orang awal itu benar, tujuannya baik, ya, para salaf tujuannya baik, maka besarlah manfaat dari kalamnya tersebut, ya. Ya. Walamma syibat maqasidul mutaakhirin bima yufsiduha hasala minan naqsi fi kalamihim ma yubinu an katsirin minal qawli wa qalilin minan naf'i. Ya, dan tatkala niat-niat, maksud-maksud, tujuan-tujuan orang-orang yang akhir ini rusak dengan segala yang merusaknya, maka menjadilah kalam mereka itu kurang keberkahannya, kurang manfaatnya, ya. Ya. Dari apa yang dibangun, ya, dari banyaknya qaul, ya, banyaknya perkataan, ya, dan qalil, dan sedikit dari manfaatnya, ya. Sehingga banyak berkata, sedikit manfaat, ya. Maka kitab-kitab yang sampai saat ini kita masih bisa baca, ya, kita pelajari dari kitab-kitab salaf, itu menunjukkan keikhlasan mereka, ya. Makanya bukan tentang kita bisa nulis buku, ya, bukan tentang jazakallahu khair, ya, bukan tentang kita bisa ini bisa itu, ya. Oh, orang ini bisa Al-Quran, hafal sekian hadis, bukan, tapi tentang keikhlasan, ya. Orang yang ikhlas itu akan kekal, ya, ilmunya akan kekal, ya. Orang yang riya, ya, yang salah niatnya, awalnya saja dia terkenal, awalnya saja, ya, orang nanti kenal dia sekarang, tapi setelah sekian tahun hilang, ya. Adapun orang yang ikhlas, walaupun tersembunyi namanya, orang akan mengenalnya, ya. Banyak, ya, contoh-contohnya, ya. Ya. Contohnya apa? Kitab, misalkan kitab mustalah hadis, ya, dari
Baikuni. Nah, itu ceritanya itu nggak tahu itu siapa penulisnya. Asalnya nggak tahu siapa penulisnya. Itu cuma seperti cari kertas biasa itu. Ya, maksudnya yang sedikit ya, perkataannya sedikit sekali, ya nggak tahu siapa penulisnya. Saya sampai sekarang itu masih berselisih gitu. Siapa? Tapi akhirnya diketahui. Padahal nggak ada dia nulis, ya nggak ada dia sebenarnya namanya. Ya. Begitu juga ada kitab, kalau nggak salah ya, kitab Sibawi. Ya. Dia nggak nulis namanya, nggak nulis apa, terletaknya di rumahnya gitu, nggak disebarkannya gitu. Ya. Tapi karena keikhlasannya ya, akhirnya terpakai. Tahu orang, ini tulisannya Pak, tapi bahasanya seperti bahasa Sibawi. Ya. Bahasanya ini buku dia nih, gitu seperti itu. Walaupun tersembunyi tetap ya. Seperti Imam Malik ya. Kitab Al-Muwatta gitu. Dia memiliki kitab Al-Muwatta yang terkenal ya, sampai sekarang dibaca orang. Dulu ya Al-Muwatta itu banyak sudah. Sebelum Imam Malik menulis Al-Muwatta, itu banyak sudah yang menulis judulnya Al-Muwatta. Kitab itu ada yang panjang, ada yang gitu. Ya, ada yang berjilid-jilid ya. Nah, jadi dia juga nulis judulnya Al-Muwatta gitu. Kitabnya namanya Al-Muwatta. Ya, muridnya nanya, "Kenapa kau buat kitab Al-Muwatta lagi, sedangkan sudah banyak itu dan panjang-panjang lagi gitu." Ini sudah sedikit ya. Lalu dia katakan ya, yang ikhlaslah yang akan bertahan. Ya benar itu. Ya, akhirnya kitab-kitab Al-Muwatta yang setelahnya itu yang selainnya itu hilang gitu. Hilang. Nggak ada orang yang tahu kecuali Al-Muwatta'nya Imam Malik. Dan ya, maka pentingnya keikhlasan di sini ya. Keikhlasannya ya. Lanjut ya, selanjutnya dikit lagi ya. Fatabayanul khalqi fin naf'i munsha'uhu ila tilkal maqasidi fa idza hasunal qasdu nafa'atil ibaratul qalilah minal kalamil katsir ya wa tuya fi arja'iha minal khairi wal fahmi ma yughni an katsirin minal kalam ya. Maka perbedaan manusia dalam manfaat, perbedaan manusia dalam hal manfaat itu diciptakan ya berasal dari maksudnya itu. Tergantung dengan maksudnya ya. Tergantung dengan tujuan dia gitu. Perbedaan seseorang itu ya dalam sisi manfaat, misalkan dia nulis sesuatu ilmunya bermanfaat atau enggak dari yang lainnya, itu tergantung maksudnya dia. Apabila maksudnya baik, maka akan bermanfaatlah ilmunya ya. Fa idza hasunal qasdu nafa'atil ibaratul qalila. Apabila niatnya baik, maka ibarah yang sedikit ya, penjelasan yang sedikit akan bermanfaat ya, daripada al-kalam al-katsir, daripada kalam yang banyak ya. Ungkapan yang sedikit itu lebih bermanfaat daripada perkataan yang banyak ya, apabila niatnya benar ya. Wa tuya fi arja'iha minal khairi wal fahmi ma yughni an katsirin minal kalam. Maka seluruh dari kebaikan dan pemahaman ya dari kalam yang banyak tersebut ya, kebaikan dan pemahaman ya yang terhimpun dari kalam yang banyak, maka dihimpun, Allah himpun kepada yang sedikit tadi
gitu. Walaupun sedikit ya perkataannya, tapi Allah jadikan terhimpun, lebih terhimpun dari perkataan yang banyak tadi. Ya, perkataannya sedikit tapi mencakup semuanya. Adapun yang banyak terkadang sedikit manfaatnya seperti itu. Makanya pentingnya niat yang benar. Ya, jadi bukan tentang wah sudah nulis sudah banyak buku, enggak gitu. Lihat manfaatnya gitu. Terkadang dia sudah nulis buku, nanti sekian tahun hilang bukunya. Gitu. Karena tidak bermanfaat, ya. Di antara keberkahan yang sekarang apa? Contohnya apa? Karya Ustaz Yazid itu ya, yang mulia dengan manhaj salaf. Iya. Itu sampai sekarang itu menjadi katanya di situ apa yang terbanyak gitu. Cetakan yang paling banyak dicetak gitu. Buku yang paling banyak dicetak gitu. Mulia dengan mana salaf. Sudah berapa cetakan itu udah ada. Kalau kita lihat sudah ada berapa tuh? Ada 8 atau berapa ya? Cetakan berapa aja kesian itu. Nah, tapi tidak dibuat situ apa biasanya situ best seller ya, nggak dibuat itu ya. Ya, kalau sekarang baru setahun ini laku keras sudah dikatakan best seller ya. Kalau udah bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun dari 2000 berapa 2008 atau 2000 berapa ya. Nah itu sudah bertahun-tahun tetap gitu orang beli terus itu, orang bermanfaat bukunya sampai sekarang ya. Nah itu kita apa husnuzon itu dari keikhlasan beliau gitu. Ada lagi contohnya apa, buku Iqra ya, Iqra yang apa itu yang hitam itu ya, ya itu lihatlah dari dulu sampai sekarang masih dipakai orang gitu. Iqra itu selalu dipakai anak-anak SD Iqra itu. Nah, itu sedikit ya, cuman apalah cuman abata terlihat sepele terlihat, tapi lihatlah manfaatnya. Orang banyak bisa Al-Quran dari membaca Iqra itu, banyak dari dulu sampai sekarang. Terus itu bukunya dicetak terus itu. Padahal terlihat sepele, ilmunya terlihat sepele, tapi mungkin dia panen paling banyak itu pahalanya. Dari dulu sampai sekarang orang bisa baca Al-Quran dari buku itu gitu. Makanya antum ya kalau nanti sudah kuliah dan selesai ya, sudah jadi ustaz dan sebagainya, jangan lupa menulis ya. Yang mana tahu ya dari keikhlasan itu, dari sedikitnya tulisan walaupun sedikit bisa bermanfaat ya. Dan nggak perlu juga kalau untuk kita nggak perlu sampai menulis itu, dari kita membuat status gitu, buat status ya di HP gitu, menyebarkan apa gitu tulisan di media sosial, itu kalau niat kita benar ya, insya Allah akan berbekas di hati manusia ya. Terkadang nggak nampak ya. Sekarang nggak nampak, bisa jadi manfaatnya itu setelah kita mati nanti. Setelah kita mati nanti bisa jadi orang akan nge-share terus tulisan kita, nggak tahu ya. Seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, ketika beliau meninggal, kaset-kaset beliau yang dahulu itu di ini murid-muridnya jadikan buku. Nggak tahu kan gitu. Akhirnya apa, murid-muridnya dijadikan buku dari kaset-kaset dia terdahulu. Nah ditulis tuh banyak yang dari buku itu, apa dari ceramah-ceramah beliau, banyak itu buku-buku itu banyak dari ceramah-ceramah beliau. Murid-muridnya yang menjadikannya buku. Nah itu kita nggak tahu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal ya. Imam Ahmad bin Hanbal ya, beliau itu nggak mau nggak boleh murid-muridnya itu nulis perkara fikih ya. Nggak boleh ya. Takut perkataannya itu yang lebih diambil orang daripada maksudnya pendapat dia yang lebih dijadikan dalil oleh manusia daripada hadis Nabi SAW. Dia khawatir itu ya. Akan tetapi setelah meninggal
Wah, perkataannya ditulis. Wah, sudah sampai berjilid-jilid oleh murid-muridnya. Maka adalah pendapat Imam Ahmad ya. Itu bukan dari tulisan Imam Ahmad itu. Itu tulisan dari murid-muridnya yang mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Nah, seperti itu. Itu buah dari keikhlasan, ya. Tapi ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau nggak ada ya kita akhiri ya. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.